Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-11. Demikian firman-Nya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam kepada yang lain dengan cium yang kudus, salam dari semua orang kudus kepada kamu. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, terimalah segala nasihat. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus selalu belajar apapun nasihat yang disampaikan orang lain kepada saudara dan saya, apalagi nasihat itu menyangkut kebenaran firman, harusnya sebagai umat kita harus mau menerimanya. Apakah itu sifatnya mengoreksi, apakah sifatnya itu membangun, ataupun sifatnya itu untuk memperbarui hidup kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus selalu menerima segala nasihat. Baik nasihat dari orang tua kita, nasihat dari para pelayan-pelayan, nasihat dari para dosen kita, para guru kita, atau siapapun juga. Sifatnya nasihat dan itu semuanya untuk kebaikan. Kita harus belajar untuk mau menerima nasihat itu. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang di Korintus ketika mau mengakhiri suratnya. 2 Korintus dalam ayat 11 dia berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, terimalah segala nasihatku. Demikian juga bagi saudara dan saya sebagai umat, terimalah segala nasihat firman Tuhan, terimalah segala nasihat apapun juga yang sifatnya untuk membangun hidup kita, kita harus mau menerima. Setidaknya ada 3 nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus yang mereka harus terima, dan itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Yang pertama dalam ayat 11a, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Bersukacitalah. Itu nasihat pertama Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Terimalah segala nasihat. Salah satu nasihatnya adalah bersukacitalah. Apapun susahnya hidup jemaat di Korintus termasuk saudara dan saya, hendaknya kesusahan hidup itu tidak merampas sukacita kita dalam menjalani hidup. Apapun problematika hidup yang kita alami, apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, apapun kesulitan, tantangan, rintangan hidup yang saudara dan saya alami, Paulus menasihati jemaat di Korintus termasuk menasihati saudara dan saya, dan kita harus menerima nasihat itu, bersukacitalah. Inilah ciri khas orang percaya, inilah ciri khas orang beriman yang harus senantiasa nyata dan ada dan terus mewarnai kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jangan hanya bersukacita pada tanggal muda. Karena kalau kita hanya bersukacita pada tanggal muda, saya berpikir komunis, ateis pun bisa melakukan itu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, Paulus menasihati kita, terimalah segala nasihat, yaitu bersukacitalah. Yang kedua, terimalah segala nasihat. Yang kedua yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus mengakhiri suratnya, termasuk juga berlaku bagi saudara dan saya.
Ayat 11 bagian B, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Sehati sepikirlah kamu. Hal yang kedua yang harus kita terima, segala nasihat yang disampaikan oleh Paulus, yang disampaikan oleh firman Allah kepada kita, sehati sepikirlah. Kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita hidup sehati sepikir. Supaya kita hidup dalam kebersamaan. Supaya kita hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Itu bahasa lain, kata lain dari sehati sepikir. Artinya kita terus belajar membangun kebersamaan. Kita terus membangun persatuan. Kita terus belajar membangun kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Itu nasihat yang harus kita terima dan kita harus laksanakan itu dalam kehidupan kita sebagai umat. Sehingga ketika kita ada dalam bekerja, kita serati sepikir. Ketika kita ada dalam pelayanan, ada dalam gereja, ada dalam institusi manapun juga, kita selalu belajar dan berusaha untuk membangun kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain, yaitu kita sehati sepikir. Kita harus membangun suatu semangat kebersamaan antara satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu nasihat kedua Paulus kepada jemaat di Korintus, termasuk kepada kita, yang harus kita terima. Yang ketiga, nasihat yang harus kita terima, ayat 11, masih ayat 11. Dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Hal yang ketiga, nasihat yang ketiga yang harus kita terima adalah hidup dalam damai sejahtera. Itu berarti bahwa kita tidak boleh saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Kita tidak boleh saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh membangun permusuhan satu dengan yang lain. Tapi yang perlu kita bangun adalah damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak dari Sang Raja Damai, harusnya kita mewarisi DNA dari Sang Raja Damai itu. Sehingga dimanapun kita ada, dimanapun kita pergi, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, kita selalu hidup dalam damai sejahtera antara satu dengan yang lain. Ini nasihat penting yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus, termasuk juga bagi saudara dan saya. Supaya di dunia di mana ada kekacauan, kita hadir sebagai pembawa shalom. Di mana dunia penuh dengan kebencian, dendam, iri satu dengan yang lain, kita hadir sebagai umat yang membawa shalom Allah bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Ini sangat penting. Ketika kita ada dalam keluarga, kita bangun keluarga yang hidup dalam damai sejahtera. Kita ada dalam gereja, ada dalam pelayanan, selalu hidup dalam damai sejahtera antara satu dengan yang lain. Karena itu yang penting yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami, menasihati kami, mengingatkan kami. Terimalah segala nasihat. Tuhan ajar kami dan tolong kami supaya kami senantiasa mau menerima segala nasihat-nasihat firman Tuhan. Secara khusus hari ini kami dinasihati untuk bersukacitalah, untuk sehati sepikir, untuk hidup dalam damai sejahtera. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami dan tolong kami untuk kami hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan dilimpahkan, dicurahkan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Secara khusus hamba berdoa yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.